Ada apa sih yang terjadi di laut saat ini? Kok bisa dibilang mengkhawatirkan? Ya, apalagi kalau bukan climate crisis. Climate crisis tuh nggak cuma kejadian di darat aja, tapi juga ada di laut. Pada tanggal 25 Juni, PBB mengumumkan status Ocean Emergency dalam konferensi laut yang digelarkan di Lisbon, Portugal. Apa saja sih yang bikin emergency? Berbagai jenis kerusakan yang sering terjadi di laut itu karena adanya saling menyambung. Misalnya, soal pemanasan suhu laut. Bahwa pemanasan global yang saat ini terjadi telah menyebabkan suhu bumi jadi meningkat. Karena suhu bumi meningkat menjadi makin panas. Es yang ada di kutub juga jadi mencair. Lalu, es-es yang mencair ini bikin penambahan volume air laut hingga permukaan airnya juga jadi naik. Kalau permukaan air naik, maka daratan rendah bisa tenggelam. Karena suhu bumi yang meningkat ini, terjadi juga gelombang panas yang bikin berbagai makhluk hidup, ikan-ikan di laut jadi enggak bisa survive. Karenanya, dalam kesempatan konferensi PBB, selain mengumumkan status Ocean Emergency, juga menegaskan bahwa kerusakan yang saat ini terjadi di laut tidak boleh dibiarin begitu saja. Kita memiliki limbah air sebanyak 80% yang sering masuk ke laut, dan sangat disayangkan itu tidak dikelola dengan baik. 8 juta ton sampah plastik yang setiap tahunnya masuk terus ke lautan jika terus seperti ini tidak ada perubahannya dalam soal membuang sampah plastik. Maka diperkirakan tahun 2050 jumlah sampah plastik di laut bakal lebih banyak daripada jumlah ikannya. Jadi kita tidak bisa mempunyai planet yang sehat tanpa laut yang sehat. Lalu, bagaimana cara mengatasi ini semua? Tenang saja, PBB merekomendasikan laut harus dikelola secara lebih berkesinambungan. Hal ini sangat penting karena ternyata kalau dikelola secara berkelanjutan, laut masih bisa berpotensi untuk bisa menghasilkan bahan makanan 6 kali lebih banyak dan menghasilkan energi terbaru 40 kali lebih banyak dari yang sekarang. Dan juga orang-orang yang tinggal di daerah pesisir dan dekat sama laut harus lebih diperhatikan dan dilindungi lagi. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pencemaran laut. Contohnya, pembuangan limbah industri yang sangat banyak, pertambangan dilepas bebaskan di laut, dan banyaknya tumpukan sampah. Salah satu hal yang pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi pencemaran laut adalah dengan cara mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Ini sangat membantu mengurangi jumlah elemen berbahaya di dalam udara. Tetapi, ada cara lainnya loh, adalah dengan mengatasi polusi laut. Dengan cara memastikan bahwa jika seorang nelayan dapat menggunakan jaring sehingga akan menyimpan semua bahan yang mungkin berasal dari ikan yang berakhir di tempat pembuangan sampah atau badan air lainnya. Tentu saja, jika hanya membuang barang-barang ke laut, itu ide yang sangat buruk untuk membiarkan begitu saja. Namun, dengan memanfaatkannya akan membantu mengurangkan polusi yang berasal dari tempat pembuangan sampah dan perairan.